Sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadiran anak-anak ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Semua masuk ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Ibu bisa menyampaikan materi dengan baik. Kalian juga insya Allah bisa menerima materinya dengan baik pula. Minta tolong Akbar dipimpin dulu doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Pernah dengar kata coding nggak? Pernah. Atau ada yang pernah mengcoding di sini? Belum ada, tapi pernah denger aja kata coding. Apa sih coding itu ya Akbar? Mengontrol sebuah aktivitas yang ada di komputer. Oke, ada punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Oke, jadi coding itu menulis sebuah program. Ya benar, maksudnya Akbar mengontrol di sini adalah memberi perintah ke komputernya ya. Jadi kita menulis bahasa pemrograman atau sebuah perintah agar komputer bisa mengerjakan apa yang kita perintahkan gitu ya. Jadi menulis bahasa pemrogramannya. Tapi yang perlu kalian tahu, coding itu bukan hanya menulis program saja, tapi ada juga cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya itu biasa disebut dengan berpikir komputasional. Jadi Ibu harap ya dengan pembelajaran kita hari ini kalian semua itu dapat mengenal dan menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional melalui permainan interaktif yang nanti Ibu akan siapkan. Kemudian nanti juga kita akan banyak diskusi ya, dan Ibu harap kalian semua bisa menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau ngajak kalian tepuk dulu biar otaknya fresh ya. Kalau Ibu bilang tepuk sekali, berarti kalian tepuk seberapa kali? Betul, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 2 kali 2, 2 kali 2, 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? Oke lagi, tepuk 2 kali 1, 1 kali 0. Ah, nggak fokus berarti ya. 1 kali 0 berapa? 0. Berarti tidak usah tepuk Ayo, fokus. Pasti kalian bertanya-tanya ya, apa sih berpikir komputasional itu? Kenapa sih kita harus belajar berpikir komputasional ini? Apa sih pentingnya, Bu? Ya enggak? Oke. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh kan makin canggih. Teknologi itu berkembang cepat sekali ya. Jadi kita harus prepare dari sekarang ya untuk belajar coding agar nanti di masa depan tidak tertinggal secara digital. Contohnya nih, waktu zaman Ibu seusia kalian, waktu Ibu masih SD, itu mengakses internet susah banget. Gak semua orang punya akses internet. Mencari informasi, menyebarkan informasi, sangat susah aksesnya. Sedangkan ya Ibu di umur segini sekarang, internet tuh sudah pesat banget perkembangannya. Ya kalian mencari informasi, menyebarkan informasi. Itu gampang kan, sambil rebahan aja, posting, share, gampang tuh informasi menyebar. Bisa jadi nanti di masa depan itu udah ada banyak robot yang berinteraksi sama kalian, saking cepatnya teknologi itu berkembang. Di Inggris itu dari 2014, tahun 2014, itu pemerintahnya udah memasukkan pembelajaran coding ke kurikulum anak-anaknya sejak SD. Ya, kalau di Indonesia baru tahun ini pemerintah memasukkan pembelajaran coding di kurikulum SD biar kita tidak tertinggal secara digital. Jadi harus belajar dari sekarang ya, apa itu coding, berpikir komputasional. Dan tanpa kalian sadari, aktivitas kalian sehari-hari itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalian itu udah menerapkan konsep berpikir komputasional. Masa sih, Bu? Iya, nanti coba kita buktikan, oke? Oke. Coba kalian susun kalimat yang ada di depan. Masih nggak tersusun sistematis kan kalimatnya? Oke, kira-kira kalimat yang benar itu seperti apa? Oke, ada satu orang perwakilan, Nadia. Oke, aku suka pergi memancing bersama ayah. Ada jawaban lain? Mungkin ayah memancing aku. Ya, jadi berurutan ya. Kita urut kata-katanya biar menjadi kalimat yang benar. Tadi Nadia menjawab, aku suka pergi memancing bersama ayah. Mari kita lihat jawabannya sama-sama. Apakah benar? Oke, ya kalimat yang benar itu adalah aku suka pergi memancing bersama ayah. Oke. Kenapa Ibu
tanya seperti ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ibu tanya yang awalnya katanya masih tidak tersusun rapi, kemudian ibu suruh susun kalian menjadi kalimat yang benar? Kenapa ibu tanyakan seperti itu? Agar kita bisa berpikir komputasional. Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Iya, nggak salah ya jawaban Jihan pertama Jihan. Oke, biar agar kita kritis ya, kritis melihat oh ini nggak tersusun secara sistematis, tidak benar nih kalimatnya. Jadi kita berpikir secara logis, kritis untuk menyusun kalimatnya agar kalimatnya menjadi sebuah kalimat yang tersusun dengan rapi dan benar. Oke. Nah, sekarang ibu mau kasih lihat ke kalian sebuah video tentang berpikir komputasional. Tolong disimak dengan baik. Itu adalah video materi yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Tadi dijelaskan apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang nangkep nggak apa itu berpikir komputasional? Ya, kira? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Oke, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif, betul. Kemudian tadi dibahas juga tahapan atau landasan berpikir komputasional. Ada berapa tahapan dan landasan? Apa aja yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Terus abstraksi dan oke, tadi dijelaskan ada 4, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Bagian dekomposisi itu apa dia di bagian dekomposisi? Oke, memecahkan masalah jadi bagian kecil. Di pengenalan pola? Mencari kesamaan, pola, abstraksi. Iya, fokus pada yang penting dan yang terakhir algoritma. Oke, tadi dari setiap tahapan itu udah dikasih contohnya masing-masing ya dalam kegiatan sehari-hari. Dekomposisi itu seperti apa, pengenalan pola seperti apa, abstraksi dan algoritma juga seperti apa. Nah, sekarang ibu punya studi kasus nih yang kalian harus pecahkan. Jadi studi kasus ini nanti kalian baca, kemudian kalian uraikan ya, dekomposisinya gimana, pengenalan polanya gimana, abstraksinya gimana dan algoritmanya gimana. Kegiatannya apa tadi? Kegiatannya membuat pesta kejutan untuk Bunda menggunakan proses cara berpikir komputasional. Udah 4 cara kita pakai ya, dekomposisi kita uraikan. Kemudian pengenalan pola, kita cari pola yang sama untuk membuat sandwich dan susunya. Abstraksi, kita ambil poin-poin penting saja. Dan yang algoritma ya, menyusun langkah-langkah penyelesaian. Itu adalah contoh berpikir komputasional dalam kegiatan sehari-hari. Masih banyak sekali contohnya ya. Sekarang kita akan coba membuka web di sini. Ada kaitannya juga dengan berpikir komputasional. Kalau di robot, kalau di komputer kayak gimana ya cara kerja berpikir komputasional itu? Semua coba buka Google Chrome. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Lightbot. Semuanya perhatikan, jangan ada yang menekan apapun dulu. Lihat dulu instruksi ibu ya. Nanti kalian akan memencet di sini start game. Ada beberapa level. Ya, kita akan mulai dari level 0. Nah, di sini kalian akan membuat program. Ya, kita membuat program. Ada kaitannya dengan berpikir komputasional yang tadi. Dari dekomposisi. Ya, kita memecahkan levelnya dulu. Dekomposisi itu kan menguraikan masalah. Kalau di sini masalahnya apa? Oh, membuat robotnya jalan sampai kotak yang berwarna biru. Ya, kira-kira untuk membuat robotnya berjalan sampai kotak berwarna biru ini langkah-langkahnya gimana? Kita uraikan di sini bagian dekomposisi ya. Oh, buat dia maju, pakai instruksi yang mana? Maju ke depan, walk forward, dilepas di programnya. Baru maju 1 kotak kan nih kalau di run. Tuh. Oh, ternyata maju lagi 1 langkah. Nah, kalau sudah berhasil jalan ke kotak robotnya, itu kalian masukkan perintah like ya, lampu. Jadi nanti robotnya akan seperti ini, menyetrum lampunya. Nah, ini kita nanti pakai dekomposisi, kita memecahkan masalah ya, pakai instruksi yang apa aja. Kemudian kita lihat ya langkah yang berulang. Kalau sama berarti kita nggak perlu masukin langkah yang sama 2 kali. Gimana caranya? Yuk kita coba praktek aja dulu ya, nanti baru kita diskusi. Ayo, ada yang punya instruksi lebih dikit dari Yumna? Oke, berapa instruksi? Berapa instruksi? Coba. Ayo. Yumna pakai 11. Ternyata Azhar punya yang instruksinya cuma pakai 5 aja. Kita lihat. Repeat dalam repeat. Wah, ini ya menguji berpikir kritis kalian. Coba salah instruksinya paling. Mas, berapa instruksi? Bisa? Oke, tepuk tangan buat Azhar. Ya, dari 11 instruksi tadi dicari polanya yang sama, jadi pakai 1 instruksi aja kalau emang polanya sama, kemudian diringkas, pokoknya dia ngambil perintah yang penting aja sampai akhirnya bisa mendapatkan 5 instruksi. Oke, teman-teman perhatikan, apa yang dapat kalian pelajari dari memakai aplikasi ini? Ya, apa aja yang dapat kalian pelajari? Hah? Bisa membuat program, terus apa lagi?
Berpikir kritis ya untuk menyelesaikan instruksi programnya biar robotnya bisa mencapai apa? Kotak-kotak. Terus apa lagi? Berpikir? Iya, membuat pola, mencari pola yang sama untuk membuat programnya. Kemudian menyusun ya, menyusun secara sistematis programnya. Di sini kalian sudah menerapkan apa? Berpikir komputasional. Jadi teman-teman ya, komputer itu juga harus tahu ya masalahnya apa. Dari dekomposisi kita tahu komputer ya, dekomposisi memecahkan. Habis itu dia nyari polanya yang sama, kemudian cari hal yang penting dan terakhir menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Itu yang di dalam komputer. Nanti untuk membuat program itu lebih rumit lagi ya bahasa pemrogramannya. Ini hanya contoh sampel yang simple tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang Ibu ada kuis ya tentang berpikir komputasional. Seberapa kalian menangkap sih materi untuk hari ini? Yuk, 1, waktu habis. Next. Fokus. Ada 1 orang? 2 orang salah ya. Akhirnya Akbar tergeser oleh Nopal Saka ya. Next. Lanjut. Saat menyiapkan pesta, langkah yang tidak perlu dilakukan, yang tidak perlu. Masih ya, posisi pertama masih dipimpin oleh Nopal. 10 detik lagi. Lagi 1 orang belum? Oke. Yuk, soal ke-8. Dekomposisi dalam tugas sekolah. Yuk, dekomposisi itu apa ya? Dekomposisi apa? Sedap. Dekomposisi menguraikan masalah ya. Masalah besar menjadi masalah kecil. Mana yang menunjukkan pola? Pola, yang menunjukkan pola yang berulang terus kalau ada kegiatan tersebut. Kira naik. Dalam berpikir komputasional, algoritma bisa diartikan sebagai algoritma. Tujuan utama berpikir komputasional. Tujuan utamanya membuat hidup lebih ringan. Baru juga mulai. Oh, berarti kita tahu ya ini Azhar siapa? Azema ya berarti ini. Oke, mari kita lihat siapa pemenang dari kuis ini. Posisi ketiga. Berdiri Kira, tepuk tangan dulu buat Kira. Oke, itu adalah kuis ya untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian ya. Apa? Nggak usah, nggak ada kesempatan kedua, cukup sekali aja. Nanti mungkin next pertemuan ya. Oke, perhatikan, Ibu mau tanya sekarang. Apa sih yang kita sudah pelajari dari tadi? Ayo kita berdiskusi, apa aja yang sudah kita pelajari? Berpikir komputasional. Cara memecahkan masalah. Cara memecahkan masalah. Ya, apalagi? Cowoknya gimana? Ya, apa? Berpikir secara kritis, apalagi? Apalagi? Memecahkan masalah dengan efisien? Ada mengetahui pola-pola yang teratur. Iya, kita hari ini sudah belajar tentang berpikir komputasional. Oh, ternyata selama ini kita udah menerapkan loh konsep-konsep berpikir komputasional dalam kegiatan kita sehari-hari, dari bangun tidur, sholat pun memakai konsep berpikir komputasional. Kira-kira tahapan yang mana dipakai kalau sholat berpikir komputasional yang mana? Wudhu itu apa? Polanya kan dilakukan setiap mau sholat. Terus apa? Takbir. Gerakan sholatnya dari awal sampai salam berurutan sistematis, berarti masuk ke dalam algoritma, betul. Dan banyak sekali contoh-contoh kegiatan yang lain juga ya. Jadi nanti ke depannya Ibu harap kalian sudah mulai menggunakan ya konsep berpikir komputasional ini dalam kegiatan kalian sehari-hari. Kalau nanti kalian menghadapi yang masalah besar, buat masalahnya jadi kecil, kalian uraikan pakai dekomposisi. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Abaikan hal-hal yang tidak penting. Terus apa lagi? Kerjakan sesuai urutan sistematis ya. Jadi kalian nanti bisa buat ya checklist kegiatan kalian menggunakan berpikir komputasional. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi ya dengan materi. Minggu depan kita akan belajar lagi dengan materi IPO atau singkatan dari input, proses, output, dan kita juga akan belajar tentang variabel. Ini masih berkaitan dengan erat banget dengan konsep coding dasar. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.